Shalom, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hari ini kembali berjumpa dalam ibadah VIP, Victory in Prayer. Dan kita percaya selama sekian minggu berlalu kita tidak ibadah, tapi tetap doa-doa kita terus dinaikkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum dengar firman Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur di hari Kamis malam ini kami kembali ibadah VIP. Dan saatnya Tuhan berfirman bagi kami. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Tema kita manisnya madu lebah. Ya. Kita akan buka dalam Mazmur 81 ayat 17. Manisnya madu lebah, Mazmur 81 ayat 17. Yang sudah dapat katakan amin, amin. Dikatakan demikian, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Ya. Malam hari ini saya hanya ingin bahas tentang madu. Karena dikatakan begini, ya, tetapi umatku akan kuberi ya madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkan. Madu, waduh luar biasa janji Tuhan. Ya, janji Tuhan itu begitu luar biasa, dikatakan Tuhan akan memberikan kita madu. Madu itu manis. Madu itu bisa sebagai pelengkap ya makan dan minum kita. Misalnya makan roti kita olesi dengan madu. Minum kita tidak pakai gula pada umumnya, kita ganti dengan madu. Ya, madu begitu manis. Nah, bicara tentang madu maka tidak lepas dari penghasil madu. Ya, berarti itu bicara tentang lebah. Nah, malam hari ini kita akan bicara ada hal-hal menarik yang dapat kita pelajari dari kehidupan lebah yang menghasilkan madu, dan ini juga harus kita praktekkan sebagai orang percaya, maka hidup kita juga akan menghasilkan madu, sesuatu yang manis yang bisa dinikmati oleh sesama kita. Ya. Yang pertama, ya lebah itu suka sekali berada di suasana yang indah. Ya. Selalu mencari sesuatu yang indah, hingga pada hal yang indah. Apa itu? Ya bunga. Untuk menghisap sari madu bunga tersebut dihinggapi oleh lebah. Lebah nggak suka di mana? Ya, lebah itu nggak suka di tempat-tempat kotor, di tempat-tempat sampah, di pembuangan sampah. Beda dengan lalat. Lalat itu senang kepada tempat-tempat yang kotor, ya, tempat-tempat yang najis. Lalat itu lebih senang hinggap ya di tempat-tempat yang kotor seperti sampah, kotoran-kotoran, ya, dia lebih senang. Tapi madu dia senang di tempat-tempat yang indah. Nah, orang percaya pun demikian. Orang percaya itu harus seperti madu, dia harus mau di tempat-tempat yang indah. Kumpulannya pun juga harus hati-hati, jangan sembarangan kumpulan. Dengan kumpulan-kumpulan pencemooh akan jadi pencemooh. Kumpulan-kumpulan yang sering nyinyir, dia akan sering nyinyir. Kumpulan-kumpulan yang sering ngegosip, dia senang ngegosip. Kumpulan-kumpulan yang sering ngambek-ngambekan, dia akan sering ngambek-ngambekan. Tapi mari kita harus kumpul, menghinggap di tempat-tempat yang baik. Di persekutuan doa, di ibadah, di komsel, di kelompok-kelompok doa, itu harus kita nyatakan. Ya, nggak senang dia kumpul-kumpul dengan orang-orang yang pemabuk, ya, orang-orang yang kecanduan narkoba. Dia harus mau kumpul. Seperti lebah kumpul dihinggap di tempat-tempat yang indah. Yang kedua, ya, lebah ini hidupnya dalam satu kumpulan, koloni, ya, kumpul, tapi kumpul yang benar dengan satu kelompoknya. Dia nggak pecah-pecah, nggak terpisah-pisah. Orang percaya pun demikian, dia harus bangun hubungan yang baik, jaga kesatuan persatuan, ya, jaga keterikatan dengan satu dengan lain, saling membantu, saling mendukung. Ya, itu ya yang Tuhan mau. Mazmur 133 kan katakan, kesanalah aku perintahkan berkat kepada mereka yang hidup rukun, hidup dalam kesatuan. Nah, lebah itu pun demikian, dia senang di tempat yang satu kumpulan koloninya, rukun. Dan di tengah kerukunan itu, ya, lebah itu patuh kepada ratu lebahnya selaku pemimpin ya dari koloni tersebut. Ya, kalau Bapak Ibu sering dapat
pernah ngelihat sarang lebah, di dalamnya itu ada ratunya, ada pemimpinnya. Dan lebah-lebah itu begitu patuh kepada pemimpin. Nah, orang percaya pun demikian, kalau dia hidupnya ingin jadi berkat, jadi madu yang manis bagi sesamanya, dia harus hidup dalam kerukunan, ya, dalam satu persekutuan, dalam satu komunitas, lalu dia harus patuh kepada pemimpin. Ya. Orang-orang yang memberontak adalah orang-orang yang tidak patuh kepada pemimpin. Ya. Beda pendapat boleh, sependapat apalagi. Beda pendapat kita, ya itu biasa, tapi bukan menjadi hal yang membuat kita terpecah. Tetap hormati, hargai pemimpinmu. Itu lebah, ya, hormati. Ya. Yang berikutnya, ya, karena dia hidup di sebuah persekutuan, kumpulan koloninya, dia patuh. Di satu itu dia patuh kepada pemimpinnya. Yang berikutnya, lebah itu ya punya pembagian kerja. Wah, luar biasa. Ada yang bertugas membuat sarang, ada yang bertugas untuk mencari madu, ada yang bertugas menjaga sarangnya, ada yang bertugas menjaga pemimpinnya, ratunya. Ya, itu pembagian. Nah, gitu juga di gereja. Harus ngerti pembagian-pembagian. Ya, bagian-bagiannya, enggak ikut ngerecokin tuh, kerjakan. Ketika dia dapat tugas, dia akan lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tapi juga dia tidak ikut merecoki yang lain kecuali memang diminta bantuan. Ya, itu lebah. Makanya lebah menghasilkan madu yang manis. Hidup kita pun demikian, kalau kita ngerti posisi kita sebagai mungkin diaken, sebagai penatua, sebagai ketua panitia, kita ditempatkan sebagai tim multimedia seperti malam ini rekaman, ya, atau mungkin tugas kita ya di guru sekolah minggu, pemain musik, pemuji dan lain sebagainya. Kita lakukan penuh dengan tanggung jawab. Kita ngerti tugas kita. Jangan merecoki gitu. Ya. Lalu kemudian lebah madu itu adalah serangga sosial. Ya, dia memang punya hubungan baik, bergaul dengan teman-temannya. Ya, orang percaya pun demikian, tapi juga harus hati-hati. Jangan kita masuk di kelompok yang tercemar dengan dosa. Ya. Ayat 1 Tesalonika 4 ayat 7, 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan begini. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, itu lebah itu begitu, hinggap bunga, hinggap lagi. Enggak, dia enggak ke tempat sampah, dia enggak ke kotoran kucing, dia enggak ke kotoran dogi, ya, dia enggak kecomberan, dia senang dari bunga ke bunga, kecuali itu lalat. Ya, kita ini bukan lalat, kita ini madu. Dan madu menghasilkan, maksudnya kita ini lebah yang menghasilkan madu manis. Dan itu akan terjadi atas hidup kita. Kita belajar dari kehidupan ya lebah. Kiranya firman Tuhan di malam hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadilah lebah menghasilkan madu sehingga kita jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Engkau mengajar kami belajar seperti lebah madu. Lebah senang hinggap di tempat-tempat yang bersih, di tempat-tempat yang indah. Lebah hidup dalam kerukunan, kesatuan. Lebah menghormati, menghargai pemimpinnya, ya, ratu lebah. Lebah ya tahu porsi kerjanya masing-masing. Ya, kami percaya kalau itu kami lakukan, hidup kami akan jadi madu, jadi berkat bagi orang lain, bagi tetangga kami, bagi teman-teman kami. Kami bersyukur sebentar kami akan istirahat tidur malam. Tuhan menyertai istirahat tidur malam kami. Kalau ada teman-teman kami yang masih dalam perjalanan pulang dari tempat pekerjaan atau yang baru berangkat ke tempat pekerjaan karena dapat shift malam atau yang masih lembur, Tuhan juga menjaga dan melindungi. Istirahat tidur kami dalam berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini, untuk berkat Tuhan, untuk semua yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa dalam ibadah Kamis depan. Kamis depan tidak ada VIP, tapi malam doa misi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.